Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, pada saat ini RHI Renungan Hari Ini akan angkat tema doa dari dalam kesesakan. Doa dari dalam kesesakan. Saudara, kemarin kita sudah membahas bahwa orang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang menyembah Tuhan, bahkan di dalam Yesus, tidak berarti dia selalu enak-penak tanpa masalah. Justru sering terjadi bahwa karena kita beriman kepada Tuhan, maka ada cara kuasa kegelapan untuk memojokkan supaya kita meninggalkan Tuhan, untuk membujuk dengan banyak cara supaya kita meninggalkan Tuhan. Dan salah satu cara adalah kita diletakkan pada masa yang penuh kesesakan. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita bagaimana berdoa dari dalam kesesakan menurut pemazmur. Mari kita cermati bersama-sama. Mazmur 69 ayat 2 sampai dengan 6. Mazmur 69 ayat 2 sampai dengan 6. Yang demikian firman Tuhan. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan, saudara. Doa dari dalam kesesakan. Kesesakan menunjuk pada situasi di mana kita menghadapi pergumulan yang berat, masalah yang rumit, tantangan yang mengerikan, atau ancaman bahkan. Kesesakan adalah situasi di mana kita pada saat tertentu menghadapi dan menghayati bagaimana harus hidup di tengah pergumulan yang berat itu. Doa dari dalam kesesakan. Daud mengalaminya. Penafsir mengatakan salah satunya ketika dia dikejar-kejar dan anaknya sendiri Absalom dengan sekutu-sekutunya yang sangat banyak, dan Daud melarikan diri. Sesak, hatinya risau, sedih, takut, jengkel, marah campur karena yang memusuhi adalah anak kandungnya sendiri. Dan dia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Jadi ketika ada masa kesesakan, saudara, kita jangan mengandalkan kemampuan diri, kemampuanku, jangan. Tapi Tuhan. Karena apa? Karena kesesakan itu bukti bahwa kita tidak mungkin mampu melewatinya tanpa Tuhan. Dan pemazmur melukiskan begitu hebat. Air telah naik ke leherku, hampir tenggelam. Aku tidak punya tumpuan, tidak punya harapan. Saudara, lihat Mazmur 69 ayat 2 dan 3. Lukisan yang sangat indah. Dan yang paling menarik disebutkan di sana. Aku berseru-seru, kerongkonganku kering karena mengharapkan jawabanmu ya Allah.
Lukisan yang indah tentang orang yang berdoa, yang memohon tuntunan Tuhan, tapi sepertinya nggak ada jawaban. Sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Dan pemazmur tetap memohon. Sehingga ayat lain berikutnya, saudara, dikatakan pada ayat 6. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Ya Allah, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Apa artinya? Artinya adalah pemazmur, selain dia tetap berharap di tengah kesesakan, dia juga mengaku bahwa dirinya penuh cacat celah dan dosa. Tidak tersembunyi bagimu kesalahan-kesalahanku, bahkan kelemahanku, Engkau tahu Tuhan. Tolonglah. Berharap, mengaku dosa, dan yang ketiga, memohon di dalam doa. Sehingga ayat 17 yang tadi kita belum baca, dikatakan, jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, ya Tuhan. Sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah padaku menurut rahmatmu yang besar. Mazmur 69 ayat 17. Saudara, ini gaya yang penting dari pemazmur. Dia berharap, tapi dia harus sabar, dia terus memohon, tapi dia bertobat, dia mengakui kelemahannya, lalu dia terus memohon, tiada henti. Saudara, banyak anak Tuhan, saudara dan saya, yang tidak diberkati karena kita tidak tekun di dalam memohon seperti pemazmur. Kadang-kadang ya wis lah, kalau nggak didengar ya udah. Nggak, di sini tetap dan memohon seperti tadi kita melihat di ayat-ayat yang tadi kita baca. Dan benar, terus memohon. Sehingga kalau tadi 17, jawablah aku, maka ayat 19 dikatakan, datanglah kepadaku, tebuslah aku, datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskan aku dari musuh-musuhku. Tidak ada kata semplah, tidak ada kata frustrasi, tidak kata terhenti, tidak. Sekali dia beriman kepada Tuhan, meskipun Tuhan belum menjawab, dia terus memohon. Sekali dia memohon, dia meyakini, dia bertobat. Sekali dia bertobat meyakini, dia terus memohon dan berharap. Oleh sebab itu, saudara, dalam RHI, renungan hari ini, kalau saudara sedang mengalami kesesakan yang hebat, pemazmur ini menjadi teladan. Tetap memohon, tetap meyakini, mengaku dosa, bertobat, dan tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami belajar dari pemazmur Daud, bahwa ketika mengalami kesesakan, kami harus datang kepada Tuhan. Kami terus tekun dalam doa. Kami mengaku dosa dan kami tetap berharap pada Tuhan. Tekun dalam doa, mengaku dosa dan bertobat, dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas perenungan hari ini. Di dalam kesesakan, Tuhan mendengarkan kami. Haleluya. Amin.